ya. Dengan aplikasi yang namanya SAMS, ya, Sales Activity Monitoring System, itu sebetulnya suatu modul anakan dari aplikasi yang gedenya namanya ProSales. Ada ProSales, kemudian Sales Activity Monitoring. Ya, nah, dengan SAMS di sini seperti biasa kita mengelola order lah masuk ya, dan kemudian pendetailan harga. Harga itu dengan kami bisa kita jabarkan. Jadi nggak hanya dasar aja, tetapi umpamanya satu harga kita sisipkan karena pengantarannya lewat kapal laut, ada biaya kapal laut. Karena pengantarannya ada lagi kendaraan di sini, kita masukkan biaya di sini. Oh, ada harus ongkos ini, ongkos itu, ya tambahan-tambahan ongkosnya. Kemudian butuh third party untuk transportasi and so on. Sehingga harga yang kita jual itu benar-benar in detail terbreakdown terhadap perincian dari produknya di situ. Sebetulnya harga net jual basic yang kita jual dari distributor itu berapa. Ya, begitu pula harga jual untuk dari pengadaan. Si pengadaan untuk bisa mendapatkan dari sini, mungkin distributornya dapat lagi dari tempat lain, butuh kos kuli angkut untuk mindahin dari truk ke truk, untuk menyusun ini itu. Jadi butuh biaya tambahan lagi selain produk yang dasar. Bagian pengadaan juga bisa memasukkan. Nah, dengan ini dua aja setelah digabungkan, ada nilai pengadaan dengan ya yang paling basic, dan kemudian ada nilai untuk penjualan. Oke. Nah, nilai tersebut ini bisa dipilah juga karena ada dua departemen yang bertanggung jawab. Ya, di aplikasi kami ini di sini bisa lakukan dipisahkan. Jadi nggak hanya jadi satu, begitu loh. Ya, bisa dipisahkan, dikelola masing-masing, bagian pengadaan sendiri, bagian penjual sendiri. At the end ini sebetulnya menjadi suatu harga utama. Dan kemudian tentu manajer nanti yang paling top manajer bisa memberikan suatu justifikasi untuk seberapa sebetulnya harga ini mau ditentukan. Ya, misalnya kayak gitu. Nah, dengan detail kayak gitu aja sekarang tidak cukup. Nilai tambah dari software kami, Anda jangan lupa, seorang reseller atau suatu reseller, dia mempunyai SIUP, dia mempunyai KTP, dia mempunyai surat izin ini, itu. Apalagi kalau bisnis Anda adalah membutuhkan kriteria-kriteria tambahan, ya. Yang dimana semua surat itu butuh masa berlaku. Ya, kalau masa berlakunya sudah habis, Anda tidak tahu, dia tetap minta suplai, Anda kasih aja terus. Padahal waktu pertama kali daftar, resellernya minta, oh untuk mendaftar di sini, untuk menjadi reseller kami, harus serahkan SIUP, harus serahkan ini yang masih berlaku, ini masih berlaku, ini masih berlaku, kan gitu. Tetapi setelah waktu berjalan, keberlakuan dari SIUP dan surat-surat izin ini semua tidak lagi diperiksa oleh aplikasi. Dan tidak ada manajer yang juga in detail untuk memeriksa apakah reseller ini masih valid surat-suratnya apa tidak. Sehingga banyak sekali terjadi reseller tetap jalan padahal suratnya sudah banyak yang kedaluarsa. Kalau transaksi itu tetap dilakukan berarti menjadi berbahaya, menjadi transaksi ilegal. Saya mengetahui ini karena saya pernah meladeni satu permintaan dari suatu perusahaan BUMN yang menangani untuk pendistribusian bahan berbahaya. Saya nggak usah sebut nama BUMN-nya. Kalau para BUMN sudah tahu, ya. Nah, di situ ada kebutuhan sampai sekian belas, saya bilang udah masuk puluh lah. Ya, dokumen-dokumen yang harus divalidasi untuk memastikan bahwa apakah suatu reseller memang mempunyai hak ataupun validitas untuk mendapatkan supply. Kalau salah satu dokumen ini tidak terpenuhi, maka dia tidak akan disuplai. Normalnya gitu normatifnya. Tetapi banyak yang terjadi di lapangan, kong kali kong antara orang level bawahnya apa segala, sehingga tembus. Reseller yang sudah tidak valid aja masih disuplai, udah ini nggak berlaku masih disuplai. Direkturnya nggak tahu, pemilik perusahaannya nggak tahu, ya gitu lah. Tetapi di sininya di bawah bermain si manajernya apa segala di situ, ya. Dengan suatu bisa kelalaian juga, sehingga yang terjadi supply banyak terjadi kepada reseller-reseller yang harusnya tidak mempunyai hak, ya, karena tidak valid tadi dokumennya. Dengan software SAMS ini maka itu divalidasi. Setiap ada pengiriman atau permintaan, validasi ini berjalan. Kalau sudah ada dokumen yang tidak valid, langsung ada pop-up. Tidak bisa dikirimkan. Tidak mungkin dikirimkan. Karena sudah tidak valid. Surat izin yang ininya sudah tidak valid lagi. Bahkan kalau dia pesan, saya mau pesan untuk 2 bulan berikutnya. Gitu. Dia mau order. Kita input, kamu 2 bulan berikutnya dia pesan ini. Komputer akan menghitung dan mencari tahu. 2 bulan berikutnya ini dia sudah tidak valid di dokumen yang ininya. Karena masa berlakunya habis 1 bulan. Ataupun 1 hari setelah bulan yang ada yang mau order. 1 hari sebelum order itu. Program yang semua bisa melakukan pengecekan. Ya, ini zamannya komputasi, jangan hanya mendigitalkan pekerjaan, tetapi harus smart. Aplikasinya yang harus mampu mendeteksi sedetil mungkin. Setelah itu dimasukkan, di entry, kemudian akhirnya menjadi order. Ya, nah, saat order itu dikirim kepada para reseller, ya, reseller mau masuk, itu kita memfasilitasi di SAMS Industri ini juga fasilitas untuk memberikan kontrak masing-masing kepada para reseller.
kontrak ini untuk memantau para reseller, oh di sini saya penjualannya butuh untuk karena suatu kontrak tertentu, deal tertentu untuk dapat harga tertentu, maka saya kontrak setiap bulannya minimal saya akan order sekian. Setiap jualnya produk ini sekian, produk ini sekian. Ya hanya satu produk, bisa beberapa. Ya, nah, dengan kontrak sistem kontrak yang dari sini, berarti komitmen antara si reseller dengan distributor mulai terbentuk. Ya, dan kemudian komputer akan memeriksa apakah komitmen itu masih tetap terjalani atau tidak. Kalau tidak terjalani, tidak terjadi, supply masih terjadi, tetapi ada suatu pelaporan, ada suatu beeping, ya, ada suatu alert kepada higher level, ya, kepada director level, GM level, or whatsoever. Ya. Kemudian bisa juga kita setting untuk ya kalau tidak memenuhi syarat situ, berikutnya order sudah diblok karena dia sudah mulai tidak memenuhi. Bisa. It's up to the management, apakah settingnya yang mau dilakukan, mau strict ataupun mau sedikit kendur, mau pakai pelaporan ataupun gimana. Ya, fasilitas itu kita miliki. Oke. Nah, dengan deal-deal yang kayak gini, otomatis terpacu si reseller untuk memenuhi kriteria-kriteria penjualannya, ya kan? Tetapi kemudian akhirnya si reseller melakukan penjualannya berdasarkan pelaporan. Dengan program kami di SAMS di sini, sekarang program SAMS itu akan diinstal di komputer tempatnya si reseller dan programnya akan membaca langsung. Saya ulang, programnya membaca langsung database yang ada di reseller untuk mengambil spesifik record saja. Tidak semua record, spesifik record yang berkaitan dengan transaksi ataupun produk-produk yang berkaitan dengan si distributor. Misalnya distributor ini ada industri farmasi, ya dia masuk ke situ. Nah ini kan ada produk A, B, C, D, ada yang dari yang lain-lain. Itu tidak dibaca sama program. Yang dia baca hanya produk-produk yang dari distributor ini. Ya, nah program di sini melakukan pembacaan itu tidak diam-diam, itu berdasarkan setting yang dilakukan oleh si manajer reseller tersebut ataupun owner reseller. Jadi apa yang terjadi di sini bukan yang kemudian dikendalikan distributor dan diam-diam melakukan terobosan, enggak, apa melakukan penyusupan, enggak. Benar-benar itu berdasarkan kontrol dari reseller. Setelah dilakukan settingnya kalau udah jadi, komputer akan otomatis mengunci, berikutnya tidak perlu lagi diubah-ubah, program akan selalu membaca data tersebut. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap jam. Gitu loh, apapun. Ya. Dan kemudian sama program akan dilakukan pelaporan otomatis ke distributor, ya, secara online. Ya. Bisa real time langsung setiap transaksi, tapi bisa juga secara batch by batch, misalnya setiap 2 jam sekali, 4 jam sekali, setiap 1 shift 8 jam, ataupun per hari, ataupun per minggu. Jangan kelamaan. Kalau kelamaan nanti distributor tidak mempunyai bayangan untuk record apa yang terjadi dalam penjualan tersebut. Nah, dengan data-data yang seperti itu, otomatis data yang didapat distributor, data yang cukup detail. Berapapun, berapa banyak transaksi, berapa banyak pun, invoice yang mau ribuan berapapun, itu dengan mudah sama komputer sih dibaca. Kalau manusia udah nggak mampu dia baca. Tetapi kalau dengan SAMS, maka komputer mampu membaca data itu, upload ke pusat, dan tidak ada staff yang disusahkan, baik reseller maupun yang di pusat. Karena setelah masuk di pusat, otomatis terangkum dari semua reseller tersebut, masuk ke pusat, kemudian datanya akan di sistem masuk ke dalam suatu database yang di pusat. Ya, setelah itu datanya mau digunakan untuk apa? Baik untuk mau bikin reporting, untuk bikin statistik, di review mana yang top selling, mana yang enggak, provinsi mana yang kurang bagus, itu semuanya bisa kelihatan ya, sama komputer bisa dikasih tahu gitu lah, ada gambarannya. Nah, kemudian apa yang mau dilakukan sama si distributor? Mungkin mau membelikan suatu bonus bagi yang perform ataupun apa. Nah, itu sekarang bonusnya itu bisa diberikan dan terkena kepada toko-toko yang memang valid. Kalau tanpa pendataan yang seperti ini, akhirnya apa? Punten-punten. Biasanya bonus-bonus tersebut akan dimainkan oleh reseller, sehingga biar jatuhnya ya ke kalangan yang dia saja yang itu gitu loh. Kenapa? Sekarang misalnya toko dibilang dari resellernya, nih saya kasih contoh ya, nakal-nakalnya nih, punten reseller, saya bongkar nakalnya. Misalnya minimum penjualan harus 3.000 ya untuk bisa mendapatkan suatu bonus motor ataupun bonus apalah misalnya. Oke. Nah, toko yang memang benar valid 3.000 ataupun kelipatannya 6.000, 9.000, di sini dia akan mendapatkan kupon gitu kan untuk diundi, ikut dapat motor di sini. Tetapi toko yang tidak mencapai 3.000, mungkin 100, 500 harusnya kan gugur. Nah, sama si reseller dinakalin biar nggak gugur, ini digabungkan menjadi suatu invoice. Sehingga kalau digabungin menjadi 3.000, 100, 500, 700, 1.500, tambah-tambah, dapat 3.000. Wah, dibikin aja suatu baru dari satu toko. Akalan ini tujuannya apa? Karena secara overall tetap kelihatan penjualannya, itemnya memang sesuai yang di transaksikan under seller,
Tetapi kemudian detail per tokonya itu dimainkan tujuannya untuk bisa mencapai suatu bonus-bonus yang kayak gini. Nah, dengan sistem SAMS, maka hal-hal yang monkey yang kayak gini sudah tidak bisa terjadi lagi. Oke? Ya. Nah, big things is pada saat laporan tersebut masuk, setelah itu dilakukan apa-apa, mungkin bonus mau dilakukan, mau diberikan. Nggak perlu lihat reseller lagi. Jadi, sampai data rekening segala si tokonya sudah dimiliki. Nanti sistem dari SAMS di sini akan mengeluarkan output dan langsung bisa masuk kepada bank-bank, ya. Jadi dimasukin kepada bank untuk langsung kemudian ditransfer kepada pemilik toko-tokonya itu kalau mau pakai sistem bonus, ya. Jadi database sudah ada, nggak usah report satu persatu diedit, nggak gitu. Sampai setinggi gitu loh untuk kalau pakai pelaporan. Nah, kalau nggak mau sampai seperti itu, hanya bagi manajemen, kalau dia mau memantau berapa sih penjualan saya, mana yang itu pengen kalau ada highlight, maka di komputer nanti akan ada dashboard yang otomatis akan memberitahukan kalau ada penjualan yang naik atau meningkat, sehingga lagi kerja, ada sesuatu yang bagus nih, menarik nih dari perform satu toko di sini, langsung dia bisa take action. Nggak perlu lagi nunggu laporan dari manajernya melakukan evaluasi gimana segala. Sekarang higher level itu bisa langsung proaktif untuk melakukan review terhadap apa yang terjadi di perusahaannya. Ya, jadi digital nerve systemnya, DNS-nya itu bekerja. Sekarang nggak lagi semuanya pelaporan secara hierarki. Start ke supervisor, supervisor ke manajer, manajer ke GM, GM baru ke direktur. Wah, pas sampai direkturnya udah 2 bulan, ya udah telat. Nah, kemudian pertanyaan besarnya, untuk membaca di situ, semua orang akan bertanya, loh, reseller itu kan mempunyai aplikasinya bermacam-macam. Yes,